Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bacalah 961 sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961. Kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru. Dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. 1. Pencarian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat, bacalah 961 yang dirahmati Allah. Mari kita awali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan peristiwa paling mendasar dan penuh makna dalam hidup beliau, yaitu pencarian terhadap hakikat Tuhan. Berbeda dengan para nabi sebelumnya, yang sejak awal telah diberi petunjuk langsung oleh Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami fase pencarian dan perenungan yang mendalam sebelum akhirnya diangkat menjadi seorang nabi. Pencarian ini bukanlah karena kebimbangan, tapi karena ketulusan hati dan kejernihan akal dalam menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah menggambarkan proses ini dalam surah Al-An'am ayat 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Merenung sambil memperhatikan langit. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam memandang ke langit dan melihat sebuah bintang yang memancarkan sinar terang. Dalam hatinya berkata, seperti termuat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Malam berikutnya, beliau melihat bulan yang lebih besar dan terang. Maka ia berkata, inilah Tuhanku. Namun, ketika bulan pun terbenam, beliau menyadari, seperti termuat dalam surat Al-An'am ayat 77. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Ketika pagi menjelang, muncullah matahari yang lebih besar dan bercahaya terang. Ibrahim berpikir, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Namun ketika matahari pun tenggelam, beliau berkata seperti dalam surat Al-An'am ayat 78. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Kesimpulan yang membuka hati. Dari peristiwa-peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang terbit dan tenggelam, hadir lalu hilang. Tuhan adalah zat yang abadi, yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Beliau lalu berkata, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 79. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Iman beliau bukan sekadar ikut-ikutan, tapi hasil dari pencarian yang tulus dan pemahaman yang dalam. Allah pun menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat 84. Dan dalam surah An-Nisa ayat 126 ditegaskan bahwa إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
Permohonan untuk menambah keyakinan. Walaupun sudah beriman, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memohon bukti tambahan untuk semakin menenangkan hatinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260, dia menyampaikan, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. peristiwa ini adalah pelajaran bahwa iman yang kokoh tidak hanya bersandar pada keyakinan, tapi juga pada pemahaman dan pengalaman langsung terhadap kebesaran Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 19, Allah juga mengingatkan kita, أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Penutup dan hikmah. Sahabat, bacalah 961, demikianlah kisah agung tentang pencarian keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak serta-merta menerima kepercayaan yang diwariskan kaumnya, melainkan berpikir, mengamati, dan mencari hingga menemukan kebenaran yang sejati, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah pencipta langit dan bumi, yang maha hidup dan tidak pernah tenggelam. Keimanan seperti inilah yang patut kita teladani, bukan hanya menerima, tapi juga menyelami dan menguatkannya dengan ilmu dan hati. Pada bagian berikutnya, kita akan mendalami tujuan pengutusan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan, dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.